Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Bambang Sutejo, selaku dosen statistika 2. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan regresi linear sederhana dan berganda. Dan ini adalah daftar nama anggota dari kelompok kami. Definisi persamaan garis lurus atau regresi linear untuk memprediksi variabel dependen dari satu atau lebih variabel independen. Fungsi regresi ada dua. Yang satu, kegunaan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Yang kedua, dapat diketahui nilai koefisien determinasinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Saji. Regresi linear sederhana, yaitu jika hanya ada satu variabel bebas dengan data pengukuran variabel bebas dan terikat adalah rasio atau interval. Caranya klik analyze lalu regression lalu linear. Setelah itu dipilih variabel independen dan dependen. Berikutnya ada output. Bisa kita lihat koefisien determinasi hanya 60,8%. Variabilitas variabel produktivitas yang bisa diterangkan oleh variabel lila. Lalu model regresi bagus 0,0001 lebih besar 0,5% yang artinya tidak bagus atau tidak layak dilakukan regresi. Kemudian ada variabel lila berpengaruh sig terhadap variabel produktivitas dengan P lebih kecil dari 0,5. Regresi linear berganda, yaitu jika ada lebih dari satu variabel bebas dengan data pengukuran variabel bebas dan terikat adalah rasio atau interval, buka file regresi. Caranya klik analyze lalu regression lalu linear. Setelah itu dipilih variabel independen dan dependen, kemudian metode. Pilih salah satu yaitu enter, forward, backward atau stepwise. Jenis metode yang dipilih. Nilai koefisien determinasi dipakai adjust R² karena lebih dari 2 variabel bebas. 71,6% variabilitas variabel produktivitas ditentukan oleh 4 variabilitas independen yang dipilih, menunjukkan model regresi yang dipilih bagus. Ketiga variabilitas bebas ini berpengaruh signifikan terhadap variabilitas produktivitas. Contoh kasus, seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Waterford. Untuk kepentingan tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Pemecahan 1 judul, misalnya pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Yang kedua yaitu pertanyaan penelitian, misalnya apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Yang ketiga adalah hipotesis, misalnya terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kriteria penerimaan hipotesis. Hipotesis observasi adalah tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Hipotesis alternatif adalah terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Hipotesis observasi diterima jika B lebih kecil daripada 0 atau T hitung lebih kecil daripada tabel. Hipotesis alternatif diterima jika B lebih besar daripada 0 dan T hitung lebih besar daripada tabel. Contoh sampel yaitu 8 perusahaan. Data yang dikumpulkan penjualan misalnya Y yaitu 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77. Promosi misalnya X yaitu 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, 22. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.